Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR ya, yang semakin hari semakin seru aja kisahnya dan selalu dinanti-nanti ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Extreme, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Extreme sendiri kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budu horor on! Asmara di warung nasi Bu Sukiyem, warung kopi Bang Doni. Pagi itu Radol sudah tiba di kafe warung kopi Bang Doni. Di situ, dia bertemu dengan Pak Slamet yang sedang bersih-bersih menyapu halaman parkir. Assalamualaikum Pak Slamet. Salam Radol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kamu sudah datang Dol? Gak kuliah kamu? Tanya Pak Slamet. Enggak Pak, hari ini lagi gak ada mata kuliah. Jawab Radol. Loh, kenapa bisa sampai tidak ada? Apa kampus kamu lupa pesan? Gimana sih? Kok mata kuliah sampai bisa tidak ada? Memangnya mata kuliah itu belinya di mana? Apa tidak bisa diganti dengan mata ikan saja? Tanya Pak Slamet bertubi-tubi. Mendengar itu, Radol bingung menjawabnya. Gimana jelasinnya ya? Begini Pak Slamet. Aduh, gimana ya? Mata kuliah itu bukan kayak mata ikan Pak. Itu mata pelajaran. Maksudnya tuh gimana jelasinnya ya? Pokoknya saya nggak kuliah hari ini, titik. Ucap Radol sambil berlalu pergi meninggalkan Pak Slamet. Namun sebelum dia meninggalkan Pak Slamet, dia menyampaikan kabar gembira untuk Pak Slamet. Oh iya, hampir lupa saya Pak. Pak, kata Bang Doni, Pak Slamet kan dapat orderan beras. Nah, nanti katanya Pak Slamet bakalan dapat bonus, ungkap Radol. Mendengar itu, bukannya senang, Pak Slamet malah emosi. Bonus? Wong Edian, ngapain saya dikasih bonus? Bonus itu kan adiknya Mas Doni. Dia itu masih kecil Dol, masih kuliah. Waduh, dengan berat hati saya akan menolak Dol. Sampaikan sama Bang Doni, saya bukan pedofil. Mendengar itu, kini gantian Radol yang emosi. Bujuk dah nih. Oke, gila nih aki-aki. Udah otak yang ngaco, kupingnya juga ikutan ngaco. Pak Slamet, ngapain Bang Doni ngasih adiknya sama Pak Slamet? Emangnya Bang Doni kagak waras? Ini Pak Slamet mau dikasih uang. Persekot. Ngerti kagak lu persekot? Money, duit alias bonus. Bukannya bonus. Bonus pakai U, bukannya pakai I. Kalau pakai I itu namanya tai, ucar Radol sewot. Mendengar itu, wajah Pak Slamet berubah sumringah. Bonus toh? Waduh, saya hampir jantungan Dol. Saya pikir saya mau dijodohkan sama Mbak Bonis. Asal kamu tahu Dol, Mbak Bonis itu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Saya nggak bakalan sampai hati kalau harus menikahi dia. Apa kata netizen nanti? Bisa viral Dol. Udah paham kan sekarang? Jangan sampai salah kaprah lagi. Bisa-bisa saya yang runyem Pak Slamet. Ya udah, sekarang mana kunci gudangnya? Tanya Radol. Wah, itu digantung di dalam belakang kasir Dol. Tadi pagi sudah saya sapu-sapu di sana. Ya sudah, kalau begitu saya lanjut bekerja lagi ya Dol. Kalau memang kamu butuh sesuatu, tinggal ngomong saja sama saya. Saya akan selalu siap sedia, ucap Pak Slamet disusul anggukan dari Radol. Setelah tiba di gudang, Radol merapikan dan menata mejanya. Tak lama kemudian, Doni pun muncul dari balik pintu. Dol, itu pesanan beras yang kemarin diantrinya sekarang kan? Tanya Doni. Iya Bang, tapi Pak Slametnya yang tahu siapa yang mesen Bang. Soalnya kan dia yang dapat orderannya, ungkap Radol. Oh begitu, ya udah, panggil tuh orangnya, suruh kemari, perintah Doni pada Radol. Setelah dipanggil oleh Radol, Pak Slamet pun langsung menghadap pada Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa gerangan? Mas Doni memanggil saya.
Apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya Pak Slamet. Gini Pak Slem, katanya kan kemarin Pak Slem yang dapat tuh orderan beras. Nah, sekarang anterin si Radul ya. Kemana aja kudu ngirim berasnya. Ucap Doni. Siap, laksanakan Mas Doni. Tapi nanti dulu Mas. Soalnya kalau sekarang saya sedang mengecek area parkir dulu. Mungkin kira-kira jam 10-an lah baru selesai. Ujar Pak Slem. Ya udah, ya. Sama tuh lagi. Si Radul kan kadang masuk kuliah. Nah, ntar Pak Slem ya yang handle kalau Radul lagi kuliah bagaimana. Kira-kira Pak Slem bisa kagak? Jangan khawatir. Nanti gaji Pak Slem saya tambahin sekalian. Saya kasih bonus bakal orderannya. Jelas Doni? Oh, tentu bisa Mas Doni. Pokoknya Mas Don tenang saja. Kalau Mas Radul kuliah, saya akan mengurusi urusan perberasan. Masalah tambahan gaji dan juga bonus yang memang Mas Doni janjikan, alhamdulillah saya akan menerimanya dengan lapang dada. Sahut Pak Slamet sambil tersenyum. Iya, ngomong-ngomong Pak Slem pinter banget ya nyari orderan berasnya. Emangnya belajar di mana? Apa jangan-jangan Pak Slem pernah jadi marketing ini? Tanya Doni penasaran. Mendengar pertanyaan tersebut, Pak Slamet langsung mengerutkan wajahnya seolah-olah dia ingin memberikan jawaban yang tepat pada Doni. Mengenai perihal tersebut, memang sedari dulu, bila menyangkut jual-menjual, saya adalah ahlinya. Mulai dari kebun pade saya, sawah bulik saya, rumah almarhum bapak saya, sampai dengan motor-motor tetangga, saya bisa jual. Dan kemampuan tersebut saya dapati secara otodidak Mas Doni. Jelas Pak Slamet panjang lebar. Otodidak? Apaan tuh otodidak? Makanan bebek? Tanya Doni kebingungan. Anu loh Mas, itu loh kemampuan atau ilmu yang mana itu dipelajari sendiri tanpa harus berguru pada siapapun. Belajar sendiri begitu. Sahut Pak Slamet. Itu namanya otodidak Pak Slem. Ya udah dah, Pak Slem siap-siap dah, biar berasa bisa diantar hari ini. Otodidak. Ujar Doni. Sementara itu, di tempat yang berbeda, di sebuah warung makan sederhana, tampak seorang wanita parubaya sedang sibuk melayani tamu yang datang. Wanita itu adalah Bu Sukiyam. Bu Sukiyam sudah lama berjualan nasi di warung kecilnya itu. Setiap hari, dia menyiapkan masakan sendiri, mulai dari sayur, lauk pauk, hingga sambal yang jadi andalan para pelanggan. Walau sederhana, warung Bu Sukiyam dikenal enak dan murah meriah, sehingga selalu saja ada orang yang mampir. Dalam kesehariannya, ia dibantu oleh putrinya, Rini, yang sudah 2 tahun lulus dari bangku SMA. Rini memilih tak melanjutkan studinya karena ia tak tega melihat ibunya berjualan sendiri. Di warung, dia biasanya membantu ibunya menyiapkan pesanan, merapikan meja, hingga mencuci piring. Walaupun usianya masih muda, Rini sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga dan membantu ibunya tanpa banyak mengeluh. Bu, berasnya udah pengen habis. Kok ibu belum beli sih? Tanya Rini pada ibunya. Ibu itu udah pesan sama Pak Slamet, Rin. Itu loh, orang yang suka makan di sini. Nanti katanya mau diantarkan beras pesanan kita. Kemarin itu ibu dikasih contoh berasnya sama dia. Terus ibu lihat-lihat, berasnya itu bagus loh, Rin. Murah lagi, ungkap Bu Sukiyam. Wah, Pak Slamet yang ngomongnya aneh itu ya Bu, saut Rini. Hus, gak boleh begitu Rin, gak sopan, tegur Bu Sukiyam pada anaknya. Ya Bu, maaf. Ya udah kalau begitu ya Bu, saut Rini lagi. Oh iya Rin, ibu itu kan lagi masak nasi. Nah, nanti kalau sudah matang, kamu bawa ke depan ya. Sebentar lagi orang-orang kan pada datang makan siang. Ibu mau ke musola dulu, mau sholat zuhur, nanti gantian aja ya, ungkap Bu Sukiyam disusul anggukan dari Rini. Ya, Rini merupakan anak yang sangat patuh pada orang tuanya. Dia selalu membantu ibunya dalam menjalani usaha warung nasi milik ibunya. Di situ, mereka hanya berdua saja karena suami Bu Sukiyam telah lama tiada. Sejak itu, Bu Sukiyam harus berjuang seorang diri membesarkan Rini.
Walaupun rasa lelah seringkali datang menghinggapi Bu Sugiem, seketika akan hilang saat ia melihat senyuman putrinya. Dan itulah yang membuatnya kuat untuk selalu bertahan. Tak lama kemudian, Pak Slamet beserta Radol muncul di depan warung Bu Sugiem. Nah, jadi ini Dol, warungnya Bu Sugiem. Warung yang mana sering saya datangi untuk makan. Makanannya enak tenan Dol. Apalagi sambelnya. Saya jadi teringat masakan almarhumah ibu saya. Saya itu kalau makan di sini suka nambah loh Dol. Itu baru sambelnya. Belum lagi lauk-lauknya yang lain. Seperti ayam kecap, orek tempe, sayur lodeh, ikan bandeng, ikan mas, ikan mujair, ikan lele, sambal kentang, tumis kacang panjang. Mendengar penjelasan Pak Slamet, Radol langsung memotongnya. Iya Pak Slamet, jelasinnya ntar aja ya. Ini masih banyak ini antrean beras kita. Kalau Pak Slamet nerangnya kayak begitu satu-satu, kapan kelarnya? Protes Radol. Begitu ya. Ya sudah, nanti saya tak jelasin lagi di gudang. Ayo, sekarang kita harus masuk. Ajak Pak Slamet pada Radol. Mereka berdua pun kemudian memasuki warung makan milik Bu Sugiem. Namun saat itu Pak Slamet tidak melihat sosok Bu Sugiem, melainkan hanya anaknya Rini yang sedang sibuk melayani para pembeli di warung. Assalamualaikum Mbak Rini, ibunya mana? Ini saya sudah datang membawakan pesanan berasnya, ucap Pak Slamet. Oh, ibu lagi ke musola Pak, taruh aja berasnya di meja. Oh ya, harganya berapa ya Pak? Tanya Rini balik. Setelah Pak Slamet menyebutkan nominal yang harus dibayar, Rini langsung menyerahkan uang tersebut. Selesai urusan, Pak Slamet pun mengajak Radol untuk segera pergi menuju tempat berikutnya. Namun Radol malah terdiam. Ya, rupanya Radol terkesima pada sosok Rini. Walaupun hanya berpakaian sederhana, tetapi ada sesuatu yang berbeda di mata Radol. Rini memiliki paras yang manis ditambah sikapnya yang mandiri membuat Radol kepincut dan tertarik pada pandangan pertama. Rambut panjang Rini yang diikat sederhana, gerak-geriknya yang lugas membuatnya tampak seperti bidadari perkasa di mata Radol. Namun tanpa Radol sadari, Pak Slamet sudah memanggilnya berkali-kali untuk pergi ke tempat berikutnya. Dol, Radol, Mas Dol, kok kamu malah bengong sih? Ayo kita jalan lagi, ajak Pak Slamet. Mendengar itu, Radol langsung tersentak. Iya, ayo Pak Slamet, saut Radol. Di jalan, Radol langsung bertanya pada Pak Slamet mengenai sosok Rini. Pak Slamet, itu tadi siapa ya? Maksud saya cewek yang tadi namanya siapa? Tanya Radol gugup. Oh, itu tadi adalah anak dari Bu Sugiem, namanya Rini. Kenapa? Kamu suka ya? Tanya Pak Slamet sambil cengengesan. Pak Slamet bisa aja, tapi emang manis sih, saut Radol yang mengaku menyukai Rini. Kamu itu Dol, kalau mau mendapatkan seorang wanita, kamu harus berguru pada saya. Saya itu dulunya terkenal jago menaklukkan hati wanita. Anaknya Pak Kades, anaknya tukang ikan, anaknya tukang ayam, anaknya tukang sayur, sudah saya taklukkan semua. Ungkap Pak Slamet menceritakan pengalamannya. Waduh, itu sampai lengkap amat ya pekerjaan bapaknya. Emangnya Pak Slem dulu kalau nembak cewek lihat-lihat dulu kerjaan bapaknya ya, kayak gombalan-gombalan zaman sekarang. Bapak kamu tukang ini ya, kau tahu? Ujar Radol sambil menirukan gombalan-gombalan yang ada di televisi. Lo. Ya harus itu Dol. Setiap kita mendekati seorang wanita, kita harus bisa melihat kebaikan di dalamnya. Contohnya, kalau kamu memacari anaknya Pak Lurah, niscaya kamu akan mendapatkan kemudahan dalam pengurusan KTP. Nah, kalau kamu memacari anaknya tukang ayam, niscaya kamu akan makan ayam tiap hari. Walaupun terkadang hanya dengan ati ampla, tapi tetap saja Dol, itu bagian dari ayam. Nah, kalau kedepannya kamu bisa memacari Rini, maka niscaya kamu bisa aman Dol. Kamu bakal gratis makan di warung dia.
Dan kalau sudah begitu, jangan lupa sama saya, ujar Pak Slamet panjang lebar. Mendengar penjelasan itu, Radol langsung belongo. Dia tidak menyangka dengan isi kepala dari Pak Slamet. Buset ya Pak, Bapak gembel amat ya. Apa-apa nebeng sama cewek. Saya mah kagak mau begitu Pak, malu saya kan laki-laki, ujar Radol yang tak setuju dengan pandangan Pak Slamet. Ya sudah Dol, saya ini kan hanya memberikan saran. Kalau mau dipakai silakan, tidak dipakai juga tidak apa-apa. Soalnya kamu itu masih muda Dol, jangan sampai kamu salah langkah, ucap Pak Slamet menasihati Radol. Di situ Radol bergumam dalam hatinya, pantas saja ditinggalin bininya, pikirannya somplak. Di tengah jalan, tiba-tiba saja Pak Slamet mengajak Radol untuk mampir makan mie ayam. Kebetulan mereka melewati warung mie ayam bakso yang terkenal enak. Stop Dol, stop. Gimana kalau kita makan mie ayam dulu? Perut saya sudah keroncongan. Lagian mumpung lewat sini, mie ayam di sini enak Dol, ucap Pak Slamet. Ya elah Pak Slam, baru 2 tempat udah melipir aja, protes Radol. Radol, ingat, kalau kerja, perut itu harus terisi, biar kewarasan kita tetap terjaga, ujar Pak Slamet kekeh mengajak Radol. Mendengar itu, Radol hanya bergumam dalam hatinya, Bapak, mau siapa kagak perutnya tetap aja kagak waras. Akhirnya, mau tak mau Radol pun menyetujui usul dari Pak Slamet. Mereka pun sepakat memesan mie ayam bakso, namun saat menentukan minuman, keduanya malah berdebat. Minumnya apa? Tanya seorang pelayan pada keduanya. Es teh manis 2 mbak, jawab Pak Slamet. Saya es jeruk aja mbak, selak Radol. Loh, kamu ini apa-apaan Dol? Makan mie ayam bakso itu minumannya harus es teh manis, jangan pakai es jeruk, ucap Pak Slamet. Ya saya lagi pengen es jeruk pak, emangnya kenapa? Saut Radol. Radol, itu namanya sesat. Di mana-mana kebanyakan orang jikalau makan mie ayam niscaya minumnya adalah es teh manis, ujar Pak Slamet kekeh dengan pendapatnya. Karena malas ribut, akhirnya Radol menuruti lagi permintaan Pak Slamet dan mereka pun lanjut menikmati mie ayam bakso yang telah mereka pesan. Hari sudah menjelang sore. Di kafe warung kopi Bang Doni, terlihat suasana begitu ramai. Terlihat seorang pemuda sibuk merapikan area parkir dari para pengunjung. Ya, rupanya itu adalah Doni. Mungkin di dunia ini hanya Doni saja di mana seorang pemilik kafe menjadi tukang parkir di kafe miliknya sendiri. Di situ, Doni nampak sibuk mengatur parkiran. Karena hari itu, kafe warung kopi Bang Doni banyak didatangi pengunjung, Doni terpaksa turun tangan karena Pak Slamet dan Radol belum juga kembali dari mengantar pesanan beras. Tak lama kemudian, Pak Slamet dan Radol pun tiba. Di situ, melihat Doni yang sedang mengatur parkiran, Pak Slamet langsung menghampirinya dan mengambil lampu lalin yang biasa dia gunakan. Dengan suara tergesa, Pak Slamet berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Doni, biar saya saja yang lanjutkan. Maafkan apabila saya agak lama. Pak Slamet merasa tak enak hati melihat sang bos langsung turun tangan untuk mengatur parkiran. Kemudian Doni pun mendapat laporan dari Radol mengenai beras-beras yang telah dikirimnya. Bang, semua pesanan aman udah dikirim, ujar Radol. Ya Dol, ngomong-ngomong, ngirimnya jauh-jauh ya Dol. Romannya lama amat lu, dari siang begini hari baru balik, tanya Doni penasaran. Sebenarnya mah kagak jauh-jauh amat bang, lah cuma ngentut tuh Pak Slamet. Setiap di tempat tujuan dinerangin dulu. Saya dikejar kayak anak SD, apa-apa diterangin. Lah padahal mah tinggal kirim aja tuh beras. Ini kudu beginilah, kudu begitulah. Usut deh bang, jalan sama dia, ungkap Radol. Lah, sial dangkalan itu si Slam. Aduh, kayaknya mah besok-besok kalau dia dapat orderan beras lagi, minta alamat aja Dol, jangan dianterin sama dia. Lah gue dikerjain jadi tukang parkir, gue mau nyuruh anak-anak lagi pada repot semuanya. Suwek banget dah, ujar Doni sewot. Sementara itu, di dalam kafe,
Bonis tengah duduk santai sambil menikmati segelas jus alpukat pesanannya. Dari tempat duduknya, diam-diam dia memperhatikan Radol yang sedang berbincang dengan kakaknya Doni di lorong menuju gudang. Bonis terlihat cukup lama menatap Radol. Entah kenapa, seakan ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam hatinya. Gerak-gerik Radol, wajahnya, senyumannya, bahkan gerakan baunya membuat Bonis betah berlama-lama memperhatikan. Tanpa disadari Bonis, Lili sudah duduk di sampingnya. Begitu melihat arah pandangan Bonis yang jelas-jelas tertuju pada Radol, Lili langsung menggoda sahabatnya itu. "Hayo lu, lihat apa lu, ketahuan kan? Ada yang diem-diem demen sama orang nih," ujar Lili tertawa lepas. "Ih, apaan sih Lili? Orang gua lagi ngeliatin abang gua," sangga Bonis berusaha menutupi. "Liatin Bang Doni, apa liatin yang di sampingnya nih? Jangan ngeles Denis. Kalau demen bilang aja kali. Emang apa sih? Begitu aja pakai malu. Lagian juga nggak apa-apa kali Bray. Si Radol sekarang udah beda. Dia udah nggak badung lagi," ujar Lili panjang lebar. Di situ Bonis berusaha bersikap biasa. Dia tidak terpengaruh akan ucapan sahabatnya itu. Ya, Bonis masih berusaha menutupi perasaannya. "Li, si Radol sekarang nggak kerja di kafe lagi ya? Dia sekarang megang bisnis berasnya abang gua ya?" tanya Bonis penasaran. "Tuh kan, kepo kan nanyain, khawatir ya?" ledek Lili. "Iya, dia sekarang di bagian gudang beras." "Ih, apaan sih lu, Li? Masih banget sih lu," saut Bonis malu-malu. Saat itu terlihat jelas Bonis sebenarnya mulai menaruh hati pada Radol. Hanya saja ia masih gengsi untuk mengakuinya, bahkan pada Lili sekalipun. Wajar saja, dulu Bonis adalah orang yang paling keras menentang keputusan Doni saat menerima Radol bekerja di kafe warung kopi Bang Doni. Dia begitu membenci Radol kala itu. Namun kini segalanya berubah. Rasa benci itu perlahan berganti menjadi rasa suka. Sementara itu, di waktu dan tempat yang berbeda, Rini dan Bu Sukiem akan bersiap-siap menutup warung nasinya. Setelah mereka mencuci semua perlengkapan warung, kini mereka berdua bergegas pulang beristirahat. Sesampai di rumah, Bu Sukiem mengatakan sesuatu pada anaknya Rini. "Oh ya Rin, mulai sekarang kamu itu kalau malam gak usah ke pasar-pasar lagi. Soalnya ibu suka khawatir kalau kamu berangkat ke pasar malam-malam atau subuh." "Loh, terus yang ke pasar siapa Bu?" "Ibu. Jadi ibu mau ke pasar lagi?" "Jangan Bu, ibu kan udah tua, udah biarin Rini aja," saut Rini. "Enggak Rin, ibu itu udah pesen sama Mang Ipul. Dia itu supplier sayur-sayuran. Jadi setiap subuh dia bakal antar pesanan ibu. Jadi kamu gak perlu ke pasar lagi. Ya kalau kurang-kurang sedikit tinggal beli aja di tukang sayur," ujar Bu Sukiem. "Loh, bukannya lebih murah Bu kalau kita belanja sendiri? Kenapa mesti pakai jasa supplier?" tanya Rini. "Iya, tapi selisihnya kan tidak seberapa. Lagian ibu juga gak mau kalau kamu terlalu capek," jawab Bu Sukiem. Tiba-tiba Bu Sukiem bertanya sesuatu hal yang membuat Rini sedikit terkejut. "Oh ya Rin, ibu lihat itu ada laki-laki deh yang suka datang ke warung kita. Siapa ya namanya? Duh, ibu lupa lagi. Dia itu sepertinya suka ya sama kamu." Mendengar itu, wajah Rini langsung merengut. "Oh, namanya Mas Kanto itu Bu. Ya, dia suka sama Rini. Waktu itu dia pernah tanyain Rini, mau gak jadi pacarnya? Ya langsung aja Rini jawab, gak mau. Lawang kenal aja belum. Lagian sepertinya Mas Kanto itu sudah berumur. Rini takut dia udah punya istri. Soalnya gayanya ganjet banget Bu. Rini gak suka. Lagian dia itu kan kepala proyek. Gak mungkin dong orang seumurannya masih bujangan. Uangnya kan banyak." Bu Sukiem nampak tersenyum tipis. "Kamu itu jangan suka begitu Rin. Jangan suka ketus kalau sama orang. Ingat loh Rin, kamu itu perempuan. Banyak laki-laki yang suka sama kamu. Ibu ingat pas kamu dulu masih sekolah, hampir setiap minggu ada saja laki-laki yang nyamperin kamu ke warung kita. Kamu itu harus pinter-pinter bersikap Dok. Jangan bikin orang sakit hati.
Kalau memang tidak suka, bilang baik-baik ya, Dok. Ya Bu, Rini paham. Rini juga halus kok nolaknya. Lagian Rini belum mau pacaran dulu. Rini masih mau fokus bantuin ibu, saut Rini sambil membalas senyuman ibunya. Beberapa hari kemudian, Radol tampak bersiap-siap mengantar pesanan beras. Hari itu, dia menggunakan mobil bak terbuka karena harus mengantar hingga ke tempat Bank Gomang yang ada di Jakarta. Namun, sebelum berangkat ia menitipkan gudang kepada Pak Slamet. Pak Slep, saya mau nganter beras dulu ini. Kebetulan ada anteran ke Jakarta, ke tempatnya Bang Gomang. Sekalian nganterin pesanan yang lain. Soalnya sekarang juga udah ada pembeli yang langsung datang. Pas abis dipasangin spanduk sama Bang Doni, ada aja yang datang langsung ke gudang. Itu harganya udah ada ya Pak Slem, di atas meja ya Pak Slem, ujar Adol. Oke Dol, siap laksanakan. Nanti kalau ada yang datang untuk membeli beras, akan saya layani dengan sepenuh hati. Kamu tenang saja Dol, saut Pak Slamet sambil tersenyum. Beberapa jam kemudian, Radol sudah berhasil mengantar hampir semua pesanan. Tinggal satu tujuan terakhir, warung nasi Bu Sukiyam. Memang sejak awal Radol sengaja menaruh pesanan Bu Sukiyam di akhir karena dia ingin bertemu dengan Rini dan berlama-lama berada di sana. Hari pun sudah menjelang sore ketika akhirnya Radol memarkirkan mobil baknya tepat di depan warung nasi Bu Sukiyam. Radol langsung masuk dan mengucapkan salam. Saat itu Bu Sukiyam sendiri yang menyambut Radol. Assalamualaikum Bu, saya mau nganter beras pesanan ibu nih, ucap Radol. Waalaikumsalam. Oh ya Mas, taruh langsung di dapur aja ya, ucap Bu Sukiyam singkat. Setelah menaruh beras di dapur, Bu Sukiyam pun langsung menyerahkan sejumlah uang kepada Radol sebagai pembayaran pesanan berasnya. Di situ Radol tidak langsung pulang karena dia memesan nasi karena memang sejak siang hari Radol belum makan. Mau makan pakai apa Mas? Tanya Bu Sukiyam. Ini aja deh Bu, sayur tahu, ikan kembung sama gorengan tahu. Minum es jeruk ya Bu, jawab Radol. Setelah menyiapkan pesanan Radol, Bu Sukiyam langsung menyerahkannya. Es jeruknya nanti diantar ya Mas, ucap Bu Sukiyam lembut. Diam-diam Radol melemparkan pandangannya ke segala arah mencari sosok pujaan hatinya. Ya, Rini. Radol tak melihat keberadaan Rini saat itu. Mendapati itu, Radol pun hanya bisa pasrah dan berpikir jika hari itu dirinya tidak beruntung. Setelah memesan nasi, Radol langsung duduk di bangku yang paling ujung sambil merenungi nasibnya. Namun, tiba-tiba saja Radol tersentak karena rupanya yang mengantar minumannya adalah Rini, ya gadis yang disukainya. Di situ, Radol nampak gelagapan. Dia bingung harus bagaimana memulainya hingga akhirnya Radol langsung memberanikan diri untuk menyapa Rini. Makasih ya es jeruknya. Oh iya, boleh kenalan gak? Nama gue Radol. Gue yang nganterin beras pesanan ibu. Mendengar itu, Rini terkejut, namun dia membalasnya dengan senyuman tipis. Oh iya, nama saya Rini, sautnya sambil berlalu pergi. Di situ, Radol merasa malu sekali. Dia merasa jika Rini bersikap dingin padanya, namun Radol tak patah semangat. Diam-diam, dia mencuri pandang ke arah Rini. Setelah selesai makan, Radol lalu mendatangi Rini untuk membayar. Di situ Radol kembali membuka percakapan. Maaf nih Rin, ini warung tutupnya jam berapa ya? Soalnya kalau malam saya suka nyari makanan. Jam 8 Mas, jawab Rini singkat. Jam 8 ya. Di situ Radol masih berusaha keras untuk mencari bahan pembicaraan. Namun sayangnya Radol tak pandai dalam hal tersebut. Namun tiba-tiba Bu Sukiyam bertanya padanya, kamu itu temannya Pak Slamet ya? Iya Bu, saya temannya Pak Slamet, jawab Radol kikuk. Nama kamu siapa sih? Tanya Bu Sukiyam lagi. Nama saya Radol Bu, saut Radol sungkan. Oh Radol, ini tokonya sebenarnya di mana ya Nak Radol?
Waktu itu kan Pak Slamet nawarin beras ini. Pas saya lihat berasnya bagus, terus murah. Tapi ibu kok nggak tahu ya toko ini di mana? Ujar Bu Sukiam. Tokonya ada di samping kafe itu, Bu. Kafe warung kopi Bang Doni yang ada di seberang ujung sana, Bu. Jelas Radol sambil menunjukkan arahnya. Oh, di sana ya. Ya, ya, ya. Ibu tahu. Makasih yo, udah dianterin berasnya. Ucap Bu Sukiem sambil tersenyum. Iya Bu, sama-sama Bu. Saya juga makasih. Iya Rin, Ana pulang dulu ya. Ujar Radol tiba-tiba saja di situ. Rini hanya tersenyum kecil sambil menganggukkan kepalanya. Setelah berbalik badan dan keluar dari warung, wajah Radol nampak menyesal setelah ia mengucapkan kalimat itu. Dalam hatinya, Radol menggerutu. Anak lah, apa gua ngomongnya anak begitu ya, buset dah. Apa gua jadi blon begini? Pengen ngomong aku jadi anak. Emangnya gua orang Arab? Sesal dalam hati. Semenjak itu, Radol jadi semakin rajin mendatangi warung makan Bu Sukiam. Pada awalnya, Radol dan Rini bersikap biasa saja, tak pernah terjadi obrolan yang berarti. Tapi lama-kelamaan, Rini akhirnya mau diajak berbincang oleh Radol. Mungkin karena hampir setiap hari mereka bertemu, sehingga Rini tidak lagi menganggap Radol orang asing. Hingga suatu ketika, Radol memberikan sebuah bingkisan pada Rini. Apa ini Bang? Tanya Rini. Ini brownies Rin. Di tempat kerja abang baru ngeluarin produk ini. Kebetulan sih kalau orang dalam dapat diskon. Kali aja ibunya suka, ungkap Radol. Ibu suka banget Bang, apalagi Rini. Saut Rini tersenyum lebar. Mendapati itu, Radol pun ikut senang. Dia tak menyangka jika Rini menyukai brownies yang dibawanya. Oh iya, sebentar lagi mau tutup warung ya. Ntar abang bantuin ya, ucap Radol tiba-tiba saja. Rupanya sebelumnya Radol telah merencanakan untuk membantu Rini menutup warungnya. Ya, hal itu bermaksud agar dirinya bisa lebih dekat lagi dengan Rini. Mendengar itu, Rini pun sedikit terkejut. Dia tidak menyangka jika lelaki yang tak lama dikenalnya itu ingin membantunya menutup warung. Namun, ada perasaan sungkan yang menghinggapi Rini. Jangan Bang, abang kan baru pulang kerja, capek nanti, ujar Rini menolak halus. Ya nggak apa-apa, abang mau udah biasa. Dulu abang malah tiap malam nutup kafe. Jadi kalau cuma nutup warung mah encer, saut Radol sedikit memaksa. Akhirnya, Radol membantu Rini menutup warung nasi Bu Sukiem. Di situ, Bu Sukiem dengan senang hati menerima bantuan dari Radol. Dalam hatinya, Bu Sukiem tahu jika Radol menyukai putrinya. Saat sudah di rumah, Bu Sukiem bertanya pada anaknya, kayaknya si Radol itu anaknya baik, Derin. Apa kamu gak pengen ngejalanin hubungan sama dia? Belum tahu Bu, Rini kan juga baru kenal, saut Rini. Pesan ibu, kamu itu jangan permainkan perasaan orang. Kalau memang gak mau bilang aja gak mau. Jangan suka memberikan harapan palsu, ucap Bu Sukiem menasehati Rini. Rupanya peristiwa tadi cukup membekas di benak Rini. Perhatian Radol dan sikap baiknya membuat Rini mulai memikirkan Radol. Hari-hari berikutnya, hubungan Radol dan Rini semakin dekat. Rupanya Rini juga menyimpan rasa pada Radol karena selain baik hati dan tulus, Radol memiliki penampilan yang lumayan. Radol selalu berpakaian rapi saat menyambangi Rini. Dia pun tak jarang membawa bingkisan untuk Rini dan ibunya. Puncaknya adalah ketika Radol bertanya pada Rini apakah dia bersedia untuk menjadi pacarnya. Rini langsung menerima tanpa ragu-ragu dan kini mereka berdua pun telah resmi menjadi sepasang kekasih. Di tempat yang berbeda di sebuah proyek pembangunan gedung, nampak seorang lelaki tengah mengawasi pekerjaan anak buahnya. Ya, rupanya itu adalah Kamto, laki-laki yang juga menyukai Rini. Kamto adalah seorang kepala proyek
yang hari itu baru saja kembali dari kampungnya. Di situ dia sempat diledek oleh salah satu anak buahnya yang bernama Tono. Bos, waduh, seger banget nih baru datang dari kampung, ucap Tono. Ya iyalah Ton, memangnya kamu betah gak pulang berbulan-bulan? Nanti istri kamu direbut orang, saut Kamto balas meledek. Waduh bos, nancep mulu dong berarti tiap malam sama istri bos, tanya Tono. Ya sudah tentu Todon, aku itu orang yang gak tahanan Ton. Aku itu ngacengan, gak boleh ngelihat yang bening dikit. Makanya aku ngincar si Rini. Aku ingin jadiin dia istri keduaku, ujar Kamto bersemangat. Mendengar itu, Tono langsung cengengesan. Waduh, si bos telat ini. Si Rini itu sekarang sudah punya pacar. Pas bos pulang kampung, ada laki-laki yang deketin si Rini. Nah, Rininya juga suka, makanya sekarang mereka pacaran. Saya itu dapat info valid dari Bu Sugiem langsung, ibunya Rini. Mendengar itu, wajah Kamto berubah emosi. Apa? Sontoloyo, berani-beraninya ada yang merebut Rini dari aku, asem. Padahal aku itu pulang kampung sambil nyari ewes-ewes biar si Rini mau sama aku. Liatin saja, aku bakal ngerecokin hubungan mereka, ujar Kamto dengan wajah tersulut emosi. Demi mendapatkan gadis incarannya, rupanya Kamto telah mendatangi seorang dukun langganannya. Keesokan harinya, di gudang beras milik Doni, Radol nampak serius memeriksa pembukuan hasil penjualan beras. Hingga tiba-tiba saja dia terkejut mendapati pacarnya Rini sudah berada di hadapannya. Rini, tumben kesini, tanya Radol terkejut. Iya bang, ini Rini bawakan makan siang buat abang. Hari ini kan hari Minggu, warung ibu tutup, ungkap Rini. Iya bang tahu, tapi ngapain bawain abang makanan? Abang bisa makan di luar, ucap Radol tak enak hati. Gak apa-apa bang, kebetulan tadi Rini masak sendiri. Sekalian Rini mau ke pasar juga, jadi ya sekalian lewat. Berarti nanti malam bisa dong kita jalan keluar. Jalan yuk, ajak Radol. Mau kemana bang? Tanya Rini. Ya kemana kek, yang penting jalan berdua, ucap Radol lagi. Rini pun langsung mengangguk tanda setuju. Kemudian Rini pun pamit karena ingin lanjut ke pasar. Sepeninggalan Rini, tak lama berselang pun Doni muncul. Dia nampak memeriksa gudangnya dan mengajak mengobrol Radol. Dol, bagaimana penjualan beras? Tanya Doni. Alhamdulillah bang, penjualannya lumayan. Udah banyak juga yang beli langsung sini bang. Kita juga udah ada pelanggan-pelanggan baru. Oh iya, uang penjualan beras langsung saya setor sama Sindu ya bang, saut Radol. Oke Dol, sip. Gue mau ke kafe dulu, mau ngopi. Ya udah, ntar kalau ada perlu sama gue di depan, ucap Doni disusul anggukan dari Radol. Saat berada di dalam kafe, Doni tersengaja melihat adiknya Bonis yang sedang duduk seorang diri. Nis, baru balik kuliah lo? Tanya Doni. Iya bang, jawab Bonis sambil memainkan handphonenya. Dirian aja lo, teman-teman yang lain pada kemana? Ya pada pulang lah. Bonis kan emang niatnya mau pulang, cuma mampir aja dulu ke sini mau nyantai, jawab Bonis ketus. Alah, bilang aja lu lagi malas disuruh-suruh emak, makanya lu ngejedok dulu di sini kan, ledek Doni disusul wajah Bonis yang cemberut. Di situ Doni sekilas melihat Gembul, kemudian ia memanggilnya untuk dibuatkan kopi. Bol, bikinin gua kopi bol. Siap bang. Ya bang, abang mau nyobain brownies gak? Kita ngeluarin produk baru nih, brownies coklat. Si Lili bikin buat dijual di sini, buat nama-namain menu, ungkap Gembul. Hah? Udah ada browniesnya? Waktu itu sih si Nani ngomong mau ngeluarin produk baru. Gua kata mah kagak jadi. Ya udah deh Bul, boleh. Gue minta satu. Oh, sebenarnya mau udah lama bang, cuma abang aja nggak pernah ngecek. Saya sebenarnya tadi ngetes. Abang tahu nggak kita jualan brownies? Tahu-taunya nggak tahu. Ucap Gembul. Ini bulunya sewot. Gue mana perhatiin yang begituan. Ya Bul, adik gue bisa dijual juga kagak? Dia brownies juga nih, cuma kurang air aja kali ya. Kali aja laku. Ledek Doni lagi. Mendengar itu, Bonis seketika sewot. Ih, abang jangan belaga gila deh. Masa dia sendiri mau dijual? Doni hanya cengengesan sendiri, sedangkan Bonis langsung merengut karena jengkel dengan candaan kakaknya. Bercanda
Denis, lagian gue perhatiin lu cemberut baik. Lu kayak belalang kulkas, hawanya panas. Lagi mikirin apaan sih lu? Tanya Doni penasaran. Nggak pikirin apa-apa, cuma lagi malas ngomong aja, ucap Bonis kembali ketus. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba saja Pak Slamet mendatangi Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu Mas Doni, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Waalaikumsalam. Ada apaan Pak Slem? Tanya Doni balik. Jadi begini Mas Doni, minggu depan, tepatnya di hari Sabtu sebelum minggu, saya berniat untuk izin tidak bekerja. Hal itu dikarenakan saya ada undangan ke acara pernikahan keponakan saya. Jelas Pak Slem. Oh iya, kagak ngapa-ngapa Pak Slem. Emangnya Pak Slem kondangan ke daerah mana dah? Anu Mas Doni, ke daerah Rangkas Bitung. Dan saya akan mengendarai sepeda motor bersama saudara saya. Kebetulan dia tidak tahu jalan. Waduh, jauh juga. Ngomong-ngomong, Pak Slem tahu kagak tempatnya? Tanya Doni penasaran. Ya jelas tahu Mas. Saya ini kan sudah kemana-mana. Rangkas Bitung itu kan suka saya lewatin ketika pulang kampung. Terang Pak Slamet. Rangkas Bitung dilewatin. Lah, bukannya kampung Pak Slem di Jawa Tengah ya? Emangnya ngelewatin? Mas Doni ini bagaimana sih? Ya sudah barang tentu saya lewatin. Itu kan tempat presiden pertama kita dulu diculik untuk merumuskan kemerdekaan kita. Jadi kalau saya naik motor, saya pasti ngelewatin daerah itu. Jelas Pak Slamet. Lah, itu mah Rengas Dengkok Pak Slem, bukannya Rangkas Bitung. Bujuk, Rangkas Bitung mah Nyamok Banten Pak Slem. Saud Doni. Waduh, begitu ya Mas. Kalau begitu berarti saya salah ya? Ucap Pak Slem sedikit malu. Ya udah pasti salah dong. Yang ada Pak Slem kagak jadi kondangan, jadinya pulang kampung, ujar Doni sewot. Namun tiba-tiba Pak Slem merubah topik pembicaraan seketika. Ia pun mendekatkan wajahnya pada Doni. Mas Doni tahu tidak kabar hot saat ini? Ujar Pak Slamet sedikit berbisik-bisik pada Doni. Di situ Doni merasa tak nyaman karena wajah Pak Slamet yang terlalu dekat dengannya. Pak Slem, bisa kagak jauhan dikit mukanya? Mulut Pak Slem bau karbit, ujar Doni yang langsung menjauh. Maaf Mas, begini Mas, saya ingin memberikan informasi mengenai Radol. Dan menurut saya ini sangat penting sekali, ungkap Pak Slamet dengan mimik wajah serius. Mendengar itu, Doni sedikit gusar. Apakah hal yang ingin disampaikan Pak Slamet sebenarnya? Doni takut jika Radol berbuat yang tidak benar, karena saat ini Radol lah yang memegang penuh kendali pada bisnis berasnya. Emangnya ada apa Pak Slem? Kenapa si Radol? Tanya Doni penasaran. Si Radol Mas Don, si Radol sekarang dia sudah punya pacar. Dia kini menjalin kasih dengan anak dari Bu Sugiem, pemilik warung nasi yang biasa membeli beras di warung kita, ungkap Pak Slamet. Mendengar itu, wajah Doni yang semula tegang berubah datar. Dah gua kata apaan? Hilah, emang apa kalau si Radul punya pacar? Dia kan masih bujangan. Lah wajar kalau dia pacaran. Begitu aja heboh. Kecuali pacar si Radul cowok, baru heboh, ujar Doni sewot. Pacarnya Mas Radul itu cewek Mas Doni, masa cowok? Pacarnya itu namanya Rini. Wah yuk tenan Mas Doni. Saya juga kaget ketika mengetahui Radul ternyata sudah berpacaran dengan anak dari Bu Sugiem. Saya pikir Mas Doni perlu tahu mengenai hal ini, ucap Pak Slamet. Pala saya udah banyak pikiran Pak Slem. Saya kagak ngurusin yang begituan. Yang penting si Radul kagak macam-macam. Udah dulu ya, saya mau ngopi, ujar Doni sambil berlalu pergi. Pak Slamet pun mengikuti Doni dari arah belakang untuk kembali mengatur parkiran. Namun siapa sangka, hal yang dianggap remeh oleh Doni membuat hati seorang gadis merasa hancur. Ya, rupanya Bonis mendengar percakapan tadi antara Pak Slamet dan kakaknya Doni. Nafasnya tiba-tiba saja terasa sesak. Hatinya kalut mendapati lelaki yang disukainya kini telah memiliki kekasih. Bonis ingin menangis, tapi dia tahan. Dia tidak ingin orang lain mengetahui perasaannya. Seketika Bonis pun bergegas pergi untuk pulang ke rumah. Dan di perjalanan tak terasa dari balik helmnya air mata Bonis bercucuran. Ya, Bonis sedih mengetahui jika kini Radol telah memiliki seorang kekasih.
Di waktu dan tempat yang berbeda, siang itu, warung nasi milik Bu Sukiyam nampak ramai dikunjungi pembeli, tak terkecuali dengan Kamto. Dia duduk ditemani oleh seluruh anak buahnya yang merupakan para pekerja proyek. Sambil menghisap rokok kreteknya, Kamto nampak duduk sambil memesan makanannya. Ketika Rini mengantar makanan pesanannya, Kamto langsung menggodanya. Dek Rini, kalau Mas Kamto perhatiin, kamu itu makin lama makin cantik saja ya. Kamu tidak kangen apa sama Mas? Mendengar itu, Rini hanya tersenyum kecil tanpa membalas sedikit pun ucapan Kamto. Namun, senyuman Rini terganggu saat asap rokok yang berasal dari mulut Kamto membuatnya terbatuk. Minumnya apa, Mas? Tanya Rini yang masih berusaha melayani Kamto. Biasa deh, es teh manis, tapi jangan manis-manis, karena kamu sudah kelewat manis, jawab Kamto sambil menatap wajah Rini. Setelah sepeninggalan Rini, Tono langsung berbisik pada Kamto. Masih dingin aja, Bos. Sikapnya Rini sama Bos. Mendengar itu, Kamto hanya tersenyum. Gak apa-apa, Ton. Sebentar lagi juga dia yang bakalan ngejar-kejar aku. Dia akan selalu ingat sama aku. Lihatin saja. Rupanya, apa yang dikatakan Kamto bukanlah hisapan jempol semata. Hal itu terbukti jika di malam harinya Rini tiba-tiba saja memimpikan Kamto. Entah bagaimana, mungkin hal itu bisa terjadi. Baru kali ini Rini memimpikan sosok Kamto, pria yang selama ini selalu mengganggunya. Dalam mimpinya, Kamto terlihat sangat mempesona hingga Rini sempat terpikat. Namun Rini segera terbangun dari mimpinya dan tersadar jika hal itu hanya mimpi belaka. Namun setelah mengalami mimpi itu, ada yang aneh pada diri Rini. Ia seakan lupa dengan sosok Radol kekasihnya. Bagaimana tidak, wajah Kamto selalu muncul di kepalanya. Lambat laun, Rini mulai malas membalas pesan dari Radol. Bahkan ketika Radol menelpon, ia sering enggan untuk mengangkatnya. Hingga suatu ketika, saat mereka berdua makan mie ayam di sebuah warung pinggir jalan, sikap Rini terlihat sangat dingin. Dia hanya menunduk, sesekali mengaduk mie di mangkuknya tanpa semangat. Sementara Radul berusaha mengajaknya mengobrol, Rini pun hanya menjawab singkat, bahkan sering terdiam sambil memandang kosong ke arah luar warung. Perbedaan itu jelas terasa bagi Radul. Biasanya Rini selalu riang, banyak bercerita dan tertawa kecil saat bersama. Kini suasana makan yang biasanya hangat berubah menjadi canggung. Radul pun kebingungan. Ia tak tahu apa yang membuat Rini berubah begitu drastis. Rini kenapa ya? Lagi ada masalah? Tanya Radul. Gak ada apa-apa, jawab Rini singkat. Tapi Rini kok diam aja sih dari tadi? Abang jadi kepikiran. Abang ada salah ya? Tanya Radul lagi. Gak ada. Habis ini kita langsung pulang aja ya, Bang. Di sini lagi malas kemana-mana, ucap Rini disusul anggukan dari Radul. Di situ Radul merasa bingung. Apa sebenarnya yang terjadi pada kekasihnya itu? Keesokan harinya, saat mengantar beras, Radul bertanya pada Bu Sukiyam. Kebetulan saat itu Rini sedang ke musola, sehingga di warung nasi hanya ada Radul dan Bu Sukiyam berdua. Maaf Bu, mau tanya, Rini kenapa ya Bu? Apa Rini marah sama saya Bu? Dia cerita nggak sama ibu? Tanya Radul penasaran. Loh, memangnya ada apa ya Dol? Kamu berdua lagi bertengkar ya? Tanya Bu Sukiyam balik. Enggak sih Bu, saya sih ngerasa nggak ada apa-apa. Tapi Rini kayaknya dingin banget sama saya. WA sama telepon saya aja nggak pernah dibalas. Padahal saya tanya dia bilang nggak ada apa-apa. Saya jadi bingung, ungkap Radul panjang lebar. Waduh, ibu juga nggak tahu ya Dol. Dia nggak pernah cerita apa-apa sama ibu. Tapi memang sih, akhir-akhir ini si Rini kalau di rumah juga suka uring-uringan, suka marah-marah sendiri, sahut Bu Sukiyam menimpali ucapan Radul. Ya,
Rupanya, Bu Sukiem pun tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rini. Hal itu pun menyita pikiran Radol. Dia selalu termenung dan berdiam diri memikirkan sang kekasih. Sore itu, Radol baru tiba di gudangnya setelah mengantar pesanan beras. Dia langsung duduk dan termenung memikirkan hubungannya dengan Rini yang semakin tak jelas. Di situ, dia tidak menyadari jika terdapat Gembul yang sedang duduk di atas tumpukan beras sambil menikmati jajanan cimol kesukaannya. Tayal, Gembul pun langsung menegurnya hingga membuat Radol terkejut. "Dul, kamu itu datang-datang langsung bengong aja. Kamu gak tahu apa? Saya dari tadi ada di sini," sentak Gembul. "Ya ampun, maaf Mas Gembul, saya nggak tahu. Saya kira Mas..." Tiba-tiba saja Radol langsung menghentikan ucapannya. "Apa? Karung beras? Oh, asem. Lama-lama kamu kayak bos kamu Bang Doni. Kalau ngomong suka asal," gerutu Gembul. "Maaf Mas, lagian Mas Gembul ngapain sih duduk di atas karung beras? Bukannya duduk di sini kan ada kursi." "Oh, saya nggak mau duduk di situ. Nanti kelihatan Bang Doni. Soalnya kalau dia ngelihat saya, ada aja yang disuruh. Padahal kan saya udah lepas dinas. Saya kan mau nyantai," ungkap Gembul sambil mengunyah cimol yang berada di tangannya. Di situ, Gembul melihat jika Radol seperti ada masalah. "Kamu kenapa, Dol? Kayak lagi mikirin sesuatu. Apa ada masalah sama pengiriman beras? Apa ada minus setorannya? Jadi kamu nombok?" "Aman Mas, kalau masalah beras. Saya cuma ada masalah sama pacar saya." Kemudian Radol pun menceritakan semuanya pada Gembul. "Oh, cewek memang begitu Dol. Barangkali pacar kamu lagi PMS, lagi datang bulan. Si Ois aja begitu. Saya itu kadang-kadang dicubitin sama dipukul-pukul nih perut saya. Gak tahu alasannya apa. Saya udah kayak samsak hidup." Ungkap Gembul menceritakan hubungannya dengan Ois. "Tapi kayaknya bukan begitu deh Mas. Masalahnya pacar saya kayak malas banget kalau ngomong sama saya. Terus kalau jalan keluar, bawaannya minta balik mulu. Tahu dah, aneh banget. Padahal Mas sebelum-belumnya mah nggak kayak begini. Kayak disirep dia," ucap Radol putus asa. Mendengar itu, pikiran Gembul pun langsung terbesit. Apa jangan-jangan memang Rini, kekasih Radol, ada yang mengerjai? "Dul, besok kamu ke tempat pacar kamu gak? Kamu nganter beras ke sana gak?" tanya Gembul. "Nganter Mas? Emangnya Mas Gembul mau tahu siapa pacar saya?" tanya Radol balik. "Ya tahulah, pacar kamu kan anak tukang warung nasi kan. Kamu juga suka nganter beras ke sana kan? Jelas Gembul." "Loh, memangnya Mas Gembul tahu dari mana ya?" "Ya dari mana lagi? Dari Pak Slamet lah. Semua orang di sini juga udah tahu kamu pacaran sama anak tukang warung nasi dari Pak Slem," ungkap Gembul. Radol sempat termenung. Dia tak mengira jika kabar dirinya berpacaran dengan Rini sudah menyebar. Kok malah bengong lagi? Besok kamu nganter beras lagi enggak Dol ke tempat pacar kamu?" tanya Gembul. "Ya Mas, kalau nganter beras sih enggak. Soalnya tadi udah. Tapi saya tetap ke sana sih. Emangnya kenapa ya Mas?" "Ya sudah, saya ikut. Saya mau nyobain makan di sana. Kata Pak Slamet masakan di sana enak," ujar Gembul disusul anggukan dari Radol. Keesokan harinya, keduanya pun mendatangi warung nasi milik Bu Sukiem. Mereka sengaja datang di sore hari, di mana keadaan warung sudah mulai sepi dari pengunjung. Di situ, terlihat sikap dingin Rini pada Radol. Kelopak mata Rini pun terlihat berbeda, seperti orang yang habis begadang. Seketika, Gembul langsung menangkap jika ada sesuatu yang terjadi menimpa Rini. Benar saja, saat Gembul menggunakan mata batinnya, dia melihat jika Rini sedang digelayuti oleh sesosok makhluk gaib yang cukup mengerikan. Tanpa membuang waktu, Gembul langsung menyeretnya ke alam gaib. Di situ, Gembul bak seperti polisi yang menginterogasi penjahat. Makhluk itu seakan tak berdaya karena memang kekuatannya jauh di bawah Gembul. "Hei makhluk laknat, kenapa kamu mengganggu ke di situ?" tanya Gembul emosi. Makhluk itu nampak ketakutan. Dia bisa merasakan jika energi yang dimiliki Gembul sangatlah besar. Dia tak berani dengan Gembul karena tahu jika Gembul bukanlah lawan yang sepadan.
Kemudian, Gembul pun mendapat informasi jika yang mengirimkan makhluk itu adalah Kamto, pria yang sudah mengincar Rini sejak lama. Gembul pun ingin memberikan perhitungan dengan Kamto dengan menyuruh makhluk gaib tadi balik mengerjai Kamto. Makhluk kiriman itu pun langsung setuju tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Kemudian sukma Gembul pun kembali ke tubuhnya. Setelah sadar, nampak Radol tengah berada di dekatnya berusaha membangunkan Gembul. Mas Gembul mana tidur ya? Katanya tadi mau makan, ucap Radol. Oh, kamu itu lama-lama kayak Bang Doni. Saya lagi nerawang dibilang tidur. Pacar kamu itu ada yang ngerjain, sentak Gembul sewot. Apa? Yang benar mas. Terus kita harus gimana ini? Tanya Radol cemas. Tenang aja, udah beres. Setannya udah saya usir. Malah udah saya suruh ngerjain balik sama orang yang udah ngirim dia. Sekarang sana kamu lihat keadaan pacar kamu. Dia pasti lagi pusing. Soalnya dia susah tidur, ujar Gembul. Dan benar saja apa yang dikatakan Gembul barusan. Di dapur, Rini terlihat sedang memegangi kepalanya. Dia nyaris jatuh karena tubuhnya terlihat ruyuh. Untungnya Radol langsung memegangi Rini. Melihat itu, Bu Sukiem pun langsung panik melihat keadaan anaknya. Ya Allah Rini, kamu kenapa? Dol, Rini kenapa Dol? Nggak tahu Bu, tahu-tahu Rini mau jatuh, untung saya pegangin. Dol, kamu bisa antar nggak Rini ke rumah? Nanti Ibu nyusul, Ibu tutup warung dulu ya, ujar Bu Sukiem disusul anggukan dari Radol. Di situ, Gembul juga ikut mengantar Rini karena memang diminta oleh Radol. Ya, Radol merasa tak enak bila hanya berduaan saja di rumah dengan Rini. Saat semuanya telah berkumpul, Rini akhirnya mengungkapkan apa yang selama ini ia alami. Rupanya, pikirannya sering terasa melayang seperti di awang-awang. Dan setiap malam, wajah Kamto selalu muncul dalam benaknya, membuatnya kesulitan untuk tidur. Tanya itu, Rini juga merasa sebal setiap kali melihat Radol, seolah muncul rasa benci tanpa alasan yang jelas. Mendengar pengakuan itu, Bu Sukiem langsung terkejut. Dia tidak menyangka anaknya mengalami hal yang begitu berat. Di situ, Radol tak lupa memperkenalkan sosok Gembul pada Bu Sukiem dan juga Rini. Radol juga menjelaskan jika Gembulah yang telah menyingkirkan guna-guna dari tubuh Rini. Mendapati itu, Bu Sukiem sangat berterima kasih pada Gembul. Ucapan syukur tak henti-hentinya keluar dari mulut wanita parubaya tersebut. Namun, tiba-tiba saja Gembul nyeletuk. Barini, bukannya sebel ngelihat mukanya si Radol kan? Soalnya mukanya dia jarang kena air wudhu. Mendengar itu, Radol langsung tersentak. Dia tidak menyangka jika Gembul menyindir dirinya di depan calon mertuanya. Wajah Radol merah padam. Dia malu jika Bu Sukiem akan tahu bahwa dirinya jarang menunaikan sholat. Alhamdulillah, perasaan itu sudah hilang. Saya udah gak sebel lagi sama Bang Radol, Mas Gembul. Tapi apa benar Bang Radol jarang sholat ya? Wah, bahaya dong kalau gitu. Ibu paling gak suka sama orang yang suka ninggalin sholat, ucap Rini ikut menggoda Radol. Di situ, Radol tampak tak berkutik, sedangkan Bu Sukiem nampak mesem-mesem sendiri. Beberapa hari kemudian, seperti biasa, siang itu, warung Bu Sukiem dipenuhi oleh para pembeli. Nampak rombongan pekerja proyek memenuhi warung milik Bu Sukiem, namun tak nampak sosok Kamto di tengah-tengahnya. Bu Sukiem sempat bertanya pada salah satu pekerja proyek. Loh, Bos Kamtonya mana? Kok tumben gak ada? Waduh Bu, si Bos lagi pulang kampung. Terakhir dia kena diare parah. Udah dibawa ke rumah sakit gak sembuh-sembuh. Akhirnya dia milih pulang kampung. Kayaknya sih gak bakalan kesini lagi deh Bu. Soalnya saya denger-denger Bos Kamto itu bakalan diganti, ujar salah satu pekerja proyek. Ya, rupanya Kamto terkena batunya. Dia baru merasakan jika ulahnya tersebut mengakibatkan dia terkena diare akut, bahkan terlepas dari pekerjaannya. Akhirnya
Kini, Rini pun terbebas dari teror dan dapat kembali melanjutkan hubungannya dengan Radol. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Waduh, kali ini giliran Radol yang berurusan sama hal-hal tak kasat mata. Waduh, Radol akhirnya bisa mempersunting, bukan mempersunting ya, maksudnya bisa berpacaran dengan Rini, anak dari Bu Sukiem. Tapi di lain sisi di sini ternyata hatinya Bonis hancur nih. Bonis ternyata suka ya dengan Radol, dan ketika mendapati fakta dari mulut Paslem yang semberanganan itu kalau ngomong, ternyata Radol sudah menjalin hubungan dengan Rini, anak dari Bu Sukiem. Wah, hancur di situ hati Bonis. Dan juga bagaimana Radol di awal-awal pacaran langsung mendapatkan ujian ya. Dia mendapati ceweknya dipelet atau diguna-guna oleh Kamto. Waduh, Kamto ngeselin banget ya. Mandor proyek yang padahal udah punya istri, udah ngomong yang gak enak banget lagi, cowok yang itu kan. Jadi dia pengen begituan terus hawanya, makanya dia pengen menjadikan Rini istri kedua supaya dia bisa menyalurkan hasratnya kalau lagi jauh dari istrinya di kampung. Kurang ajar banget. Dan di sini untung ada seperti biasa Mas Fauzi Aka Gembul. Waduh, yang akhirnya di sini bisa melihat, wah ada sesuatu nih yang nempel di badannya si Rini. Selesai sudah, bahkan dibalikin tuh. Setuju saya tuh, dibalikin gitu biar aja dikerjain. Jadi dianya akhirnya di situ bagaimana Kamto mengalami diare akut dan juga terlepas dari pekerjaannya sebagai mandor proyek. Wow, ini Mas Dani SBR emang paling keren ya. Sekarang giliran Radol. Jadi semuanya tokohnya ini kayak dapat bagian masing-masing nih. Keren pakai banget Mas Dani SBR. Ditunggu lagi pokoknya ya untuk kisah-kisah selanjutnya dari warung kopi Bang Doni. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar, pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, ayo dong klik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong bantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.